Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in jamil awliya wa suhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Yasin Muhammad al-Malik al-Hasani khususan ila al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Kita sampai di bab masalah berdusta, sifat yang tercela yaitu berdusta. Terus kemarin kita sudah bahas kapan orang diperbolehkan berdusta. Terus sekarang kita sampai kemarin di ujung sudah tapi belum selesai. Ketika seseorang terpaksa harus berdusta, ini macam mana nih? Dia harus pakai siasat, tauriyah namanya. Tauriyah itu menutup-nutupi, mengalihkan. Contoh kemarin kita sudah mulai, yaitu pertama Al-Imam Ibrahim bin Adham, ini wali besar. Karena Ibrahim ibnu Adham bin Adham idza tuliba fid dar qala li khadimatihi uli lahu utlubhu fil masjid. Jadi Imam Ibrahim bin Adham ini ketika dia dicari oleh orang, maksudnya ada orang yang sebetulnya dia tidak apakah berkenan atau bagus, dia memang gak usah ketemu sama orang ini. Apa dia bilang ketika tamu tadi tanya, Syekh Ibrahim bin Adham ada? Imam Ibrahim bin Adham ini sebelum tamu itu datang, dia bilang kepada pembantunya, quli lahu utlubuhu fil masjid. Kau nanti kalau orang itu datang, kau bilang sama dia, Pak, coba Bapak cari di masjid. Gitu. Kan nggak bohong kan? Maksudnya ini pembantu itu tidak berbohong. Pahamannya orang yang tanya ini, Ibrahim bin Adham tuh tadi di rumah. Padahal dia di rumah. Ini namanya tauriyah. Coba dia bilang tak ada Pak, kan berarti dia bohong betul. Tetapi Imam Ibrahim bin Adham dia mengarahkan, ini butuh kecerdasan. Kata dia, Bu gitu Bu ya, besok kalau ada orang tanya cari bapak tak pegang tangan, coba bapak cari di masjid Pak, gitu. Padahal bapak ada di belakang, tak bohong, ibu-ibu itu tidak berbohong. Tapi tak ada Pak, bohong total, itu namanya jelas-jelas di belakang. Jangan bilang ini kalau situasi terpaksa dipakai ilmu tauriyah seperti itu. Ya tentu orang yang tak dia, oh berarti tak ada di rumah nih, suruh cari di masjid. Dia tidak menjawab ya atau tidak, tapi dibalik nyuruh Nah, coba dicari Pak di masjid Pak.
Kemudian Imam Asy-Sya'bi, ini ulama semua ini, yakhutu da'iratan wa yaqulu li khadimati da'i al-usbu' al-isbi' fiha wa quli laisa hauna. Jadi Imam Asy-Sya'bi membuat satu lingkaran. Kata nanti kalau orang itu datang, kau bilang dia tak ada di sini Pak, tak ada di sini. Iyalah, memang dia tidak, Imam Asy-Sya'bi tidak ada di dalam lingkaran itu. Dia tidak berbohong lagi. Bukan ada tak Imam Asy-Sya'bi di rumah? Oh Pak, dia tak ada di sini. Gitu. Nah, itu tidak berbohong. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika ditanya tentang Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil ini apakah dia qadim ataukah hadis? Kata Imam Syafi'i, wa amma Taurat wa Zabur wa Injil wa Al-Qur'an fa amma hadhihi kulluha hadis. Kulluha hadis. Hadis maksudnya jari-jari ini semuanya ini baru, bukan qadim, bukan yang dimaksud Al-Qur'an. Jadi dia tidak kena pukul sama pada waktu penguasa di situ. Nah, itu namanya tauriyah. Beda kalau Imam Malik sama Imam tak salah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hambal ini tak ada pakai tutup-tutup. Ini hadis apa qadim? Qadim. Buk. Langsung. Qadim apa hadis? Qadim. Pukul dia. Tak ada tutup-tutup. Lawan aja. Pokoknya kebenaran aku sampaikan. Nah, Imam Syafi'i dia pakai tauriyah. Itu berdasarkan satu keterangan. Kemudian bahkan abadum ya'tadiru indal amir wa yaqulu mundu faraqtuka ma rafa'tu jambi minal ardi illa ma Allah. Ada orang soleh, namanya orang soleh nih, masya Allah, dia tak suka, dia tak pergi ke penguasa dia tak hobi. Orang soleh ini tak hobi dia berkuasa, dia suka dengan Allah, maksudnya lebih disibukkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia dipanggil oleh Amir, pemimpinnya, si Amir bilang gini, kau kemana aja kamu? Alias Syekh, kau nggak pernah datang ke saya. Kan maklum, orang ini kalau penguasa dan merasa besar, sampai Syekh Wali pun dianggap anak buah dia. Orang-orang soleh, orang-orang para aulia pun dianggap anak buah dia. Datang sih, ngapa tak datang ke kami? Ngapa tak datang ke saya? Apa kata Syekh tersebut, orang tersebut katanya, mundu faraqtuka ma rafa'tu jambi minal ardi illa ma Allah. Kata si Syekh tadi, jadi mulai dulu ketika aku sudah berpisah denganmu, maksudnya terus lama kita tak jumpa nih, aku tidak mengangkat lambungku dari bumi kecuali Allah menghendaki. Maksudnya apa? Kan betul kata-kata tuh. Jadi sebenarnya biasa ya, bangun, tidur, di jalan. Tapi kan semua itu atas kehendak Allah. Tetapi pahamannya Amir, oh dia jatuh sakit nih, tak bangun-bangun gitu. Itu namanya tauriyah lagi. Ini mengajari kita untuk cerdas, bukan mengajari kita untuk berbohong. Tidak. Tapi ini situasi darurat saja. Bahkan abadum yukiru maqala wa yaqulu innallaha la ya'lamu ma qultu min dzalika min syai'. Bahkan abaduhum yunkiru maqala wa yaqulu innallaha ya'lamu ma qultu min dzalika min syai'. Dan sebagian orang mengingkari apa yang telah dia katakan. Katanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang aku katakan. Min zalika min syai'. Maksudnya gini. Dia ngomong, tapi dia ngomong tidak omongan dia itu sebetulnya dia tahu omongan dia itu istilahnya salah gitu. Salah. Tapi dia tak ngaku ketika tak ngaku kalau omongan itu salah. Dia bilang sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang aku katakan.
Allah mengetahui, maksudnya Allah tuh tahu kalau yang saya katakan ini salah gitu. Cuma di bahasa dia itu begitu. Jadi dia itu tidak, maksudnya menghindari dia untuk berbohong. Wa yuhimu an-nafya biharfi ma wa huwa yuridu ghairu dzalik. Ini apa? Orang yang akan memahami bahwa huruf ma itu untuk nafiyah. Innallaha la ya'lamu ma qultu min dzalika min syai'. Tapi ma di sini bukan maksudnya manafiyah. Ini ma'al mausul. Ini bahasa Arab maksudnya. Jadi orang tuh jadi salah paham, dikira maksudnya ini tidak, maksudnya bukan itu. Wa tubahul al-mu'arid li ghardin khafif li qoulihi sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata ajuz wa nahmiluka ala waladil ba'ir. Atau hanya sekedar apa namanya ini? Tarid apa namanya? Tidak berbohong. Tapi sebetulnya realita, tetapi orang memahami kayak apa namanya nih, seolah-olah yang diucapkannya itu tidak sesuai dengan apa yang dimaukan orang yang mendengar. Sebetulnya maksudnya bukan apa namanya ini, apa yang diucapkan, tetapi ada arti di balik itu. Contoh, Rasulullah SAW pernah bersabda, dia ada seorang nenek-nenek datang ke Rasulullah. Kata Rasul apa? Nenek-nenek itu tak ada yang masuk surga. Oh, kan orang, iya, nenek-nenek tak masuk surga. Kata Rasul, bingunglah nenek-nenek lah. Macam mana nenek-nenek tak masuk surga? Katanya, wa nahmiluka ala waladil ba'ir, dan aku akan membawamu atas anaknya ba'ir, anaknya onta. Wa fi aini, maksudnya gimana? Ya tentulah besok di surga tuh semua muda-muda semua. Yang nenek-nenek macam kau ni pun besok jadi muda. Makanya kata Nabi, nenek-nenek itu tak ada yang masuk surga, karena yang masuk surga itu yang nenek-nenek pun jadi muda. Atuk-atuk tak ada. Tak ada atuk-atuk di surga, tak ada. Semua balik jadi muda lagi, umur 30-an tahun. Itu dia. Jadi atuk-atuk, mana ada atuk-atuk di surga, tak ada. Atuk-atuk masuk surga, tak ada. Iya, iyalah kan jadi muda semua. Itu, maksudnya gitu. Kan tak berbohong itu, tidak berbohong maksudnya. Wa bi ainai zaujika bayat. Rasulullah pernah bilang, balik cepat ke orang suami. Di mata istrimu itu ada putih-putihnya loh. Suami, apa pulang baliklah cepat dah. Nengok balik ke rumah. Tengok dek matanya dek. Tengok dek. Dikira sakit, ya memang mata orang putih itu ada putih-putihnya. Itu gurauan Rasulullah. Biar dia cepat balik. Balik, kata Rasulullah. Di mata istrimu itu ada putih-putihnya. Takutlah dikira putih apa, sakit memang balik. Dia tengok matanya, macam tak ada apa-apa, tak ada masalah. Yang dimaksud Rasul ini putih-putih mata tuh hitam, tengah dia keliling dia putih, ya, gitu. Rasulullah tidak berbohong namanya itu, nggak berbohong. Cuma pemahaman orang lain gitu. Li'anna hadhil kalimat auhamat khilafa ma arad, karena kalimat-kalimat ini bisa menjadikan orang memahami selain apa yang dikehendaki, berbeda dengan yang dikehendaki itu tadi. Yang dikehendaki ya biasa orang mahamnya kayak dikira sakit, dikira apa. Fayubahu mislu dzalik ma'an nisa' wasibyan litatayyubi qulubihim litatiba qulubuhum bil mizah. Maka itu diperbolehkan untuk orang-orang perempuan, anak-anak, agar mereka senang, hatinya senang, disendagurawin biar dia senang, menghibur orang.
Nah, bergurau tapi tidak berbohong itu. Orang jadi suka, aduh, apalah kau ni aku kira apa gitu. Itu. Wa kadzalika ma yamtani'u an akli ta'am fala yanbaghi ay yagrib. Wa yaqul la astahi idza kana yastahi bal ya'dilu ilal ma'arid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam limra'atin qalat dzalika la tajma'i kadziban wajuan. Begitu juga orang yang tidak mau makan suatu makanan, maka dia tidak boleh berbohong. Dia tidak mau makan, maka dia tidak berbohong. Yaqulu la astahi idza kana yastahi. Enggak boleh, aduh, aku tak selera lah. Padahal dia tuh selera, suka. Dia tak boleh itu, bohong tuh, tak boleh gitu. Bal ya'dilu ilal ma'arid. Nah, tetapi ya tadi pakai ma'arid tuh tadi, maksudnya pakai bahasa-bahasa apa tuh tadi, semacam tauriyah itu contoh di atas. Jangan langsung ngaku, umpamanya apalah, jangan berbohong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam beratin qala dzalik la tajma'i kadiban waju'an. Jadi ada orang perempuan bilang gitu. Dia tak mau makan, tapi dia bilang la astahi idza kana yastahi. Idza kana yastahi. Boleh bilang gitu, aku lagi tak lagi malas makan, padahal dia pada waktu itu lapar, dia nak makan. Tapi dia bilang, aku sekarang ini aku nih lagi malas makan. Padahal dia tidak begitu. Seandainya ini makanan benda makanan lain, dia tentu dia makan. Dia sedang kepengen makan, tapi dia malah bilang gitu. Tak boleh, dosa. Kata Rasulullah SAW, la tajma'ik kadiban wajuan, kau jangan kumpulkan antara berdusta dengan lapar. Jangan kau kumpulkan. Dah dosa, dah berdusta dosa, lapar pun sengsara. Dua jangan kumpulkan, ya. Kalau terpaksa tamu pakai bahasa-bahasa lain yang tidak mengandung unsur dosa, pakai ma'arid tadi atau tauriyah. Al-afat adzaniyah al-ghibah, ini dah selesai. Urusan berdusta sudah selesai. Yang haram mana, yang diperbolehkan mana. Kemudian kalau terpaksa berdusta, kita pakai tauriyah atau pakai ma'arid. Nah, itu sudah selesai urusan masalah berdusta. Nah, jadi kita memang harus hindarilah. Makanya saking macam mana kita supaya kita tidak berdusta, sampai ada ilmu tauriyah ini tadi, ya, baik ma'arid ini tadi. Itu untuk menghindari diri dari berdusta. Jangan terlalu mudah untuk berdusta. Kalau Allah Ta'ala sekarang masuk kepada al-afat atsaniyah al-ghibah, yaitu afat atau bencana yang kedua dari lisan, yaitu ghibah. Ngerasain orang, menghibah orang, ceritain kejelekan orang lain, ini masalah besar. Ya, berdusta itu juga bencana. Kemudian bencana yang kedua ini yaitu ghibah, ngerasain orang. Ini urusan lisan aja nih, dosa-dosa lisan nih. Kalau Allah Ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan wa karihtumuh. Apakah salah satu dari kalian suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka kalian tentu membencinya. Nah, siapa yang nak ada saudara kawan dia mati, dagingnya dimakan? Ya, betul sikit, sehat, makan daging manusia yang sudah meninggal. Itu luar biasa. Itu perumpamaan menghibah orang. Kalau daging ayam aja, kalau yang bangkai dia tak bagus, haram. Apalagi daging manusia yang sudah meninggal. Wa qala alaihi salam al-ghibatu asyaddu minaz zina. Akhrajahu Ibnu Hibban fi Du'afa. Wa Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Mardawih atau Marduyah fi tafsir. Wa qala Suyuti dhaif. Hadis dhaif tapi untuk fadilah. Dia tidak menyebutkan maudhu atau palsu. Rasulullah SAW mengatakan al-ghibatu asyaddu minaz zina.
ghibah itu lebih dahsyat dari zina. Ya. Menceritakan ibu-ibu, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, menghibah orang lain itu lebih dahsyat daripada zina. Wa auhallah, apa tak ngeri? Alamak, ngeri betul. Wa auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa wahyunya? Man mata ta'iban min al-ghibah fa huwa akhiru man yadkhulul jannah. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, barang siapa yang mati dan dia bertaubat dari ghibah, maka dia akan menjadi orang yang paling terakhir masuk surga. Lah sudah, itu tobat tuh, tobat. Barang siapa saja yang mati dalam keadaan tobat dari ghibah, maka dia akan menjadi orang yang paling terakhir masuk surga. Waduh, kacau betul. Ini mati tobat aja kayak gitu. Kalau mati nggak tobat dari ghibah, macam mana nasibnya? Kalau paling akhir sikit lagi tak masuk, ya kan? Namanya paling akhir, paling corot kata orang kita. Wa man mata musirran alayha fa huwa awwal man yadkhulun nar. Sedangkan kebalikannya, barang siapa yang mati dan dia sedang dalam kebiasaannya terus menghibah orang, dan dia mati sedang dalam keadaan tidak bertobat dari ghibah, fa huwa awwal man yadkhulun nar, maka dia akan menjadi orang yang pertama sekali masuk neraka. Tengok jarak jauhnya macam mana. Kalau dia tak tobat, dia mati dalam keadaan suka menghibah orang, dia akan menjadi orang yang pertama sekali masuk neraka. Apa tidak? Habis. Pahalanya habis. Dikasih-kasihkan orang. Udah habis. Makanya kata nanti di akhir ada orang yang bangkrut. Bangkrut apa? Ya bangkrut amalnya. Ketika dia di dunia ini suka menghibah orang, kebalikannya ini dikasihkan dengan yang ghibah, dikasihkan. Dah habis, masih ada si D, yang dirasa dighibah dia. Akhirnya kejelekannya sana yang diberikan kepada yang menghibah. Akhirnya yang asalnya dia punya pahala habis, justru dosa-dosa orang ditanggung dia, ditransfer dosa orang, akhirnya menjadi awwalul man yadkhulun nar. Dia akan menjadi orang yang pertama masuk neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam maratu lailata usriya bi ala qaumin yakhmisuna wujuhahum bi adbarihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lewat ya di malam ketika aku diisrakan, aku bertemu dengan suatu kaum yang mencakar-cakar wajahnya dengan kukunya panjang, dicakarin. Ini pas Isra Mi'raj nih. Pas Isra, Rasul diperjalankan, nampak pemandangan-pemandangan ini. Nampak satu kaum kukunya panjang, cakar-cakarin mukanya. Fakilali, maka aku ditanya. Maka dikatakan kepadaku, malaikat Jibril, haula'il ladzina kanu yaktabunan nas. Kata malaikat Jibril, ini adalah orang-orang yang dulu ya waktu di dunia tentu mereka itu suka menghibah orang. Dicakarin sendiri mukanya pakai kukunya. Hancur mukanya. Itu ditampakkan ketika Isra-nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam anna hadzal ghibah kama bayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antadzkura akhaka bima yakrahu law balaghahu wa in kunta shadiqan sawa'un dzakarta nuqsanan fi nafsihi aw aklihi
au thawbihi au fi'lihi au qawli au dari au nasabi au dabati au syai'an mimma yata'allaqu bihi hatta qaulika innahu wasi'ul kum au tawilul zail. Sekarang nih batasan orang yang menghibah menyebut ya tentang orang lain itu batasannya apa tuh yang sampai kepada dosa ghibah atau dosa. Ya seperti yang diterangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghibah itu yang berdosa itu yaitu engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka kalau perkataan itu sampai dia dengar. Nah, kalau umpamanya ada orang nih cerita, si fulan tuh begini. Kalau dia dengar nih, kok dia tak suka, nah ini namanya sudah menggibah. Sakit hati apalagi, ini namanya menggibah. Sawa'un zakar dan nuksonan fi nafsi, apakah kau menyebutkan kekurangan pada dirinya atau akalnya atau bajunya ya, atau au fi'lihi au qawlihi atau perbuatannya atau perkataannya au dari au nasabi atau rumahnya, rumah dia tuh anu dah apa nih jorok. Tentu orang yang ini kalau dia dengar si sakit hati. Nah ini namanya menghibah rumah dia. Rumah dia kecil betul, pokoknya tak nyaman. Nah ini baru rumah. Au nasabihi atau nasabnya itu kan anak maling pamannya. Au dabatihi atau kendaraannya, tunggangannya, hewan tunggangannya. Apa? Mobil itu jelek betul. Cat dia hancur, aku hancur. Jelek betul lah. Yang dengar sakit hati. Apa dia bilang? Mau bilang jelek gini. Itu dah sangat menghibah lah tu. Kalau dulu kuda lah, unta lah. Kalau zaman sekarang ini motor, alamak. Motor dia tahun 91. Bunyi dia bikin pekak telinga. Katanya, ini pun dah kena dosa ghibah ni. Au syai'an mimma yata'allaqu bi, ataupun apa saja yang berhubungan dengan orang tadi yang di ghibah tadi. Hatta qaulika innahu wasi'ul qum au tawilul zail, sampai umpamanya orang ni bilang, dia tuh baju dia tuh lebar sangat bajunya, gede, apa lebar. Ini pun sudah apa nama ini menghibah orang. Kemudian tawilu zail, ekornya panjang dia tuh. Apalah bajunya apa atau bajunya atau apanya. Nah, Tsumma dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun wa qila ma a'jazah. Kemudian ada orang di sebelah Rasulullah ini ngomong gini, ibu-ibu. Nengok ada orang bilang ma a'jaz. Lemah betul lah orang tu. Ada orang lewat nih. Lewat kata dia. Orang tu luyu. Gitu bilang. Luyu nah. Padi kalau dia dengar tu sakit hati tu. Dia bilang apa? Aku luyu, sakit hati. Ini ada orang di sebelah Rasul, dia bilang, orang tu luyu betul. Nah, bahasa kita ni kan. Ma'ajazah. Faqala alaihi salam, alaihi salatu wassalam, irtabtumuh, kamu telah meribah dia. Makanya jangan suka duduk pinggir jalan nengok orang ngomong, nengok orang ngomong. Jumpa cuma sekali tu lagi, tak jumpa lagi. Wa asyarat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha
biyadiha ila imra'atin ana qasirah. Wa qala alaihi salatu wasalam igtabtiha. Sayyidah Aisyah, nengok ada orang perempuan lewat, ibu-ibu tak bercakap. Sayyidah Aisyah dia tak bercakap, pakai isyarat tangan gini je. Apa? Pendek nah gitu. Pendek nah. Rasulullah nampak engkau telah menghibah dia, kata Rasulullah. Padahal tak ada bercakap, Bu. Cuma kecil. Ya, pokoknya. Rendah gini, tak cakap cuma gini. Gini, pendek. Kata Rasulullah, engkau telah menghibah dia. Itu dosa dah kayak gitu, ya Allah. Tapi kalau orang soleh seperti itu akan dihindari. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Fabihadza yu'lamu anna al-ghibata la taqtasir 'ala al-lisan. Maka dari ini sudah bisa dipahami bahwa sesungguhnya ngerasanin orang, menghibah orang itu tidak hanya sebatas lisan. Zaman sekarang ini orang ngerasain orang pakai jempol. Ya tak, ibu-ibu, bapak-bapak. Zaman dulu pakai mulut, pakai isyarat. Zaman sekarang ngerasain orang pakai jempol. Macam mana pakai jempol? Ini, dua jempol, ya kan? Ambil HP, tek, tulis di Facebook lah, status lah, tengok. Dia ni mesti dia yang saya ni, gitu. Sekarang banyak kayak gitu, bikin status ni. Dia ngenekan saya ni, mesti ni. Awas kau, tengok status jemaah. Itu namanya menghibah pakai jempol. Itu pun kena dosa juga. Apalagi sekarang ni repot, kalau status ni dia nak ngata orang satu, tapi yang baca orang 1000, yang 500 tersinggung lah. Macam mana coba? Dia sebenarnya urusan dengan satu orang aja. Begitu dia bilang, memang sombong, sangat-sangat sombong dia. Kata kawan yang kemarin sore jumpa, dia ngata aku yang kemarin. Budak ini tersinggung. Satu orang tujuan dia, karena dia upload dia hanya 100 orang tersinggung. Ada tambah banyak dosa dia zaman sekarang ini. Memang zaman sekarang ini, Masya Allah, tambah senang segala macam, bikin dosa pun tambah senang. Ya Allah, zaman sekarang susah. Kita lanjutkan. Jadi ada ghibah yang tidak pakai lisan. Ya, sekarang macam kacau. Ada lagi pakai gambar, bikin meme kata orang, digambar gini, gambar gini, kacau. Dia tidak apa, gambar kan, entah karikatur, entah apa, meme kata orang. Dibikin dia gini, gitu, sakit hati orang tengok. Mak, di gambar aku macam ni. Aduh, Masya Allah. Tak usahlah kita ikut-ikut macam gitu. Tu orang awam tu, tahan. Memang kadang-kadang gitu ni, nak ngetik aja rasanya ni. Rasanya ni memang, dah geram sangat ni nak ngetik ni, biar viral ni. Ya Allah, tahan. Untung tak pandai ngedit. Kalau pandai ngedit, edit sekali gambar gini. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga. Maka dzalika al-ghibatu asyaddu. Kemudian fa bihadza yu'lamu anna ghibata la taqtasir al-lisan bal la farqa baina ayahsula at-tafhim bil yad aw bil ramz aw bil isyarah aw bil harakah aw bil muhakah aw bil ta'rid al-mufhim ka qaulika inna ba'da aqribaina wa ba'di asdiqaina kadza wa kadza. Ini Imam Ghazali menerangkan ini 1000 tahun yang lalu. Belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada pokoknya semuanya belum ada. TikTok pun belum ada.
Sementara sekarang sarana-sarana ini banyak sekali zaman sekarang ini digunakan untuk menghibah. Banyak sekali. Berbeda kalau kita menyampaikan satu kebenaran atau orang melakukan satu kesalahan yang harus diluruskan. Ini bukan riba namanya. Ini yang diluruskan. Ini kalau tak diluruskan orang nanti ngikut dia semua ini. Katakan kalau dia salah, ini lain. Ya, ini dakwah. Kalau riba nih memang nyebut-nyebut kejelekan orang. Fa bihadza yu'lamu. Jadi la farqa baina ayasul atafi bil yad aw bir ramas. Enggak ada bedanya. Pokoknya orang tuh bisa paham apakah itu dengan tangan ataukah ramas, rumus-rumus apa isyarah bil isyarah ya, atau harokat dengan gerak, ataupun bil muhakah cerita, atau ta'rid ya, ta'rid al-mufhim. Ta'rid ini sindiran. Nah, sindiran. Kalau dengan apa ini namanya harokat isyarat, maunya bilang dia tuh ini isyarahnya, dia tuh sakit hati orang kena jempol di balik ini, sakit hati pada isyarah saja. Udah sakit hati, tak pakai cakap pun gini aja. Terus ataupun dengan ta'rid ini bersindiran, dia nyerempet tapi tak langsung divonis. Kaqaulika inna ba'da aqribaina wa ba'da asdiqaina kadza. Sesungguhnya salah satu atau sebagian dari kerabat kita, kawan-kawan kita ini, dia begini tak nyebut orang, tak nyebut apa. Ini adalah kawan kita ni, dia begini. Itu dah kena riba tu, tak sebut nama pun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.